Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore, selamat malam, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang sudah bergabung di dalam seminar pada hari ini. Nah, nama saya Harwin seperti sudah dikenalkan tadi dan saya dari selaku dosen sekaligus kepala program studi daripada Chemical dan Food Processing. Jadi hari ini kan temanya Food, Energy, Water, FEW Essentials. Nah, apa sebenarnya Food, Energy, Water Essentials itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, mungkin pertama-tama kita harus lihat dulu ya. Pertama, katakan saya dari program studi Chemical and Food Processing. Mungkin Bapak Ibu adik sekalian akan bertanya, loh, apa kaitannya food, energy, water dengan chemical and food processing gitu loh. Oke lah, katakan kalau misalnya food jelas gitu ya, food processing, clear, namanya jelas. Tapi energi dan water, apa kaitannya dengan chemical processing? Nah, karena itu kita perlu bahas dulu nih, atau klarifikasi dulu, apa sih chemical processing itu? Jadi ini yang akan kita bahas pertama-tama ya. Jadi mungkin waktu pertama kali kita memikirkan chemical processing, apa sebenarnya yang ada di pikiran kita? Mungkin kita membayangkan seperti SMA gitu ya di lab, kemudian oh saya ada larutan cairan biru, saya ada cairan merah, campur, terus tiba-tiba terjadi ledakan keluar gitu kan. Nah, mungkin bayang kita seperti itu. Enggak ya, chemical ini ledakannya di sebelah sini ya. Nah, jadi enggak seperti itu. Kenapa? Kalau ledakan itu namanya kecelakaan, itu bukan food processing. Ya. Jadi apa sebenarnya chemical processing itu? Chemical processing sebenarnya sesederhana ini. Dari bahan baku, bagaimana kita bisa mengubah dari suatu bahan baku atau raw material menjadi produk yang jadi ini ya, menjadi produk yang berguna, produk jadi yang berguna dan bernilai. Jadi sekali lagi chemical processing sebenarnya sesederhana dari bahan baku. Bagaimana saya bisa mengubah dari bahan baku menjadi suatu produk yang berguna atau bernilai? Saya kasih contoh, misalnya kalau misalnya pagi hari kita ke isi bensin gitu ya, isi bensin mobil atau motor di SPBU. Nah, mungkin kita lihat, oh ada bensin. Nah, bensin ini dari mana? Kita mungkin pernah dengar, oh bensin itu datangnya dari minyak bumi. Nah, jadi chemical processing ilmunya mempelajari bagaimana mengubah minyak bumi menjadi bensin. Entah itu pertalite, entah itu pertamax, atau solar, dan segala macam. Ya. Kemudian apalagi contoh berikutnya? Contohnya ini, dari gas yang namanya propilen, itu bisa menjadi kotak makan plastik. Jadi Bapak Ibu adik sekalian, kotak makan plastik yang setiap hari kita pakai itu buat pangku makanan, itu asal mulanya dari mana? Dari gas. Nggak kebayangkan ya, maksudnya kayak dari gas bisa jadi kotak makanan, itu kita nggak kebayang gitu. Nah, tapi ilmu chemical processing mempelajari itu. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana mengubah dari air laut, air yang asin gitu ya, kalau kita pernah ke laut, airnya asin, air laut menjadi air yang bisa diminum, air mineral, gitu. Kemudian apalagi? Dari sampah makanan misalnya, dari limbah makanan bisa akhirnya menjadi api yang bisa kita atau bahan bakar yang bisa kita pakai untuk menyalakan kompor. Jadi dari limbah makanan jadi kompor. Nggak kebayangkan? Maksudnya ini ilmu ilmu chemical processing mempelajari itu. Apalagi? Bagaimana dari misalnya ini ada pohon kelapa sawit ya. Dan bagaimana mengubah dari buah kelapa sawit itu menjadi akhirnya listrik. Bagaimana mengubah buah kelapa sawit menjadi listrik? Itu ilmu chemical processing mempelajari itu. Apalagi, kalau misalnya kita lihat di sekitar kita ada daun, ada bunga yang wangi-wangi gitu ya. Nah, bagaimana mengubah daun bunga yang wangi itu menjadi minyak atsiri atau essential oil yang biasa kita gunakan misalnya untuk parfum, wangi-wangian. Apalagi, misalnya kalau kita melihat kapur gitu, kapur itu kan datangnya dari mana? Dari tambang kan. Nah, ilmu chemical processing juga mempelajari bagaimana bisa mengubah kapur menjadi obat-obatan atau tablet yang kita minum kalau sakit misalnya. Apalagi, misalnya kalau kita lihat di sebelah yang sebelah kiri ya, itu ada limbah yang warna air limbah yang warna hitam gitu, jorok, kotor. Bagaimana mengubah air limbah menjadi air paling murni di dunia, air termurni di dunia, yang biasa kita pakai atau dipakai di industri untuk bilas-bilas microchip yang mungkin ada di HP kita, gadget atau tablet dan sebagainya. Jadi ilmu chemical processing mempelajari itu. Sederhana ya, kalau Bapak Ibu adik sekalian perhatikan tadi, dari tadi ya, api, kompor gas, kotak makan, obat, dan segala macam, itu semua adalah barang-barang yang sangat relevan, sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Oke? Apalagi, makanan juga bisa. Bagaimana mengubah misalnya dari kopi gitu, biji kopi gitu, menjadi kopi
atau bahkan kopi dalam kemasan misalnya, yang sering kita temukan di supermarket. Kemudian apalagi? Daun teh. Bagaimana mengubah dari misalnya daun teh menjadi teh atau teh dalam kemasan misalnya. Itu ada ilmu khusus dari chemical processing yaitu namanya food processing yang mempelajari itu gitu loh. Apalagi? Misalnya bagaimana mengubah susu menjadi yogurt, bagaimana mengubah susu menjadi es krim. Itu juga dipelajari di dalam ilmu food processing ini. Uh, Mungkin itu ada brandnya, saya tidak bermaksud untuk endorse brand apapun, saya nggak ambil contohnya gitu ya. Jadi mohon, saya nggak dapat komisi apapun dari brand-brand tertentu itu. Saya nggak ambil contoh. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu dan sekalian bisa bertanya gitu, Pak, ini dari susu jadi yogurt, susu jadi es krim, ini jurusan kuliner, maksudnya ini ilmu kuliner atau apa Pak? Bukan ya, bukan. Kenapa? Ketika kita bicara chemical processing, kita sedang berbicara saat kata kuncinya namanya adalah industrial scale up. Berarti skala industri. Jadi kita tidak sedang bicara di lab gitu dengan gelas-gelas yang kecil itu campur-campur lalu jadi itu chemical processing. Nggak seperti itu. Kemudian apalagi? Nggak seperti di dapur juga. Jadi kita tidak sedang bicara lab, kita tidak sedang bicara skala dapur, tapi kita bicara skala industri. Bagaimana bisa menghasilkan atau mengubah bahan baku tadi menjadi produk yang jadi yang bernilai, yang berguna dalam skala bisnis, skala komersil, skala industri. Nah, itu dia. Jadi inilah chemical processing. Oke? Jadi Bapak Ibu dari sekalian, mulai hari ini nanti besok bangun pagi gitu ya, lihat apa misalnya ada minum air mineral, itu chemical processing. Kemudian apalagi? Misalnya ada makan roti, kemudian ada butter dan segala macam, susu, itu chemical processing. Mau mandi, gosok gigi, ada odol, ada sampo, ada sabun, itu chemical processing. Lalu ke SPBU, isi bensin, pertalite lah, solar lah, apalah, itu chemical processing. Lalu obat-obatan, minum obat, itu chemical processing. Kemudian apalagi? Misalnya kertas, produksi kertas yang kita pakai, tisu atau kertas print dan segala macam, itu chemical processing. Jadi chemical processing ini adalah suatu ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, everyday life. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk ke topik yang hari ini ya, berkaitan dengan processing ini. Jadi food, energy, and water dan processing. Bagaimana food, energy, water kaitannya dengan processing tadi? Oke. Nah, jadi ada food, ada energy, kemudian ada water. Pertama, food itu adalah ada cabang spesifik dari chemical processing yang mengolah bahan pangan menjadi suatu produk pangan seperti contoh tadi. Nah, itu food processing namanya. Bagaimana dengan energi? Nah, semua aktivitas energi itu membutuhkan yang namanya semua aktivitas processing itu membutuhkan yang namanya energi. Bagaimana dengan air bersih? Nah, semua aktivitas processing agak mirip dengan energi, itu membutuhkan air bersih. Lalu, chemical processing, dia juga menghasilkan, atau aktivitas processing ini, dia juga menghasilkan limbah yang bisa mencemari badan air, seperti sungai, danau, dan sebagainya. Jadi kira-kira dalam hari ini, untuk topik hari ini, saya akan berbicara di dalam konteks chemical processing ini. Ya, food, energy, water. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, pertama saya akan masuk ke food dulu. Saya mulai dari food dulu. Nah, food ini kan agak luas ya. Food ini ya kita bicara makanan ya luas lah. Kuliner juga termasuk makanan. Nah, untuk itu kita akan bahas di dalam konteks food processing dan bagaimana saya nanti akan menunjukkan bagaimana pentingnya higher education atau universitas itu merespon terhadap kebutuhan dan juga challenge itu. Nah, waktu kita bicara istilahnya food processing, saya percaya di pikiran kita tuh proses food. Dan ini banyak misconception. Apa misalnya? Mungkin waktu kita bicara proses food, di bayangan kita adalah, oh itu sesuatu yang berbahaya. Oh bikin kanker. Oh obesitas gitu ya. Nah ini proses food itu menyebabkan itu. Padahal ini adalah hal yang nggak sepenuhnya tepat loh. Nggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Sebenarnya waktu kita bicara tentang proses food itu sesederhana produk, ini definisinya ya, definisi proses food. Sesederhana produk pangan yang diolah dari suatu bahan pangan. That's it. Itu definisi proses food. Jadi bukan seperti yang kita bilang, oh ini sesuatu yang selalu kanker gitu. Not necessarily, not necessarily. Ya. Kemudian ada lagi mungkin misconception kita, oh semua proses food itu awet. Kenapa? Karena pakai
bahan pengawet karena dia mengandung pengawet, makanya dia tahan lama. Ini juga suatu misconception. Saya kasih satu contoh, misalnya begini ya. Misalnya begini. Ini mana food? Oke, nah sekali lagi ini saya tidak sedang endorse brand tertentu, saya hanya kasih contoh gitu ya. Waktu kita ke supermarket, kita melihat ada susu UHT gitu ya. Dan itu ditaruh bukan di dalam kulkas, tapi ditaruh di rak biasa. Jadi yang enggak, bukan rak yang dingin atau bukan di dalam kulkas itu. Tapi itu tahan lama. Kalau kita lihat tanggal kadaluarsanya itu cukup lama gitu. Loh, kalau gitu berarti susu UHT itu pakai pengawet. Nah, ini misconception atau salah paham. Kenapa? Karena susu UHT itu dia awet bukan karena pakai pengawet. Dia awet karena ada teknologi food processing yang namanya sterilisasi. Nah, sterilisasi ini sesederhana saya panasin susunya, lalu kemudian bakterinya mati. Setelah bakterinya mati, susu yang udah steril ini dikemas di dalam kemasan yang bagus, yang baik, sehingga tertutup rapat dan tidak terkontaminasi lagi oleh udara. Karena di udara ini kan banyak mengandung bakteri gitu. Nah, sesederhana itu. Jadi dia nggak pakai bahan pengawet. Nah, yang jadi masalah itu bukan proses food, tapi ultra proses food dan kelebihan mengkonsumsi proses food. Nah ini yang kalau kita udah bicara kelebihan ini udah pasti kurang baik lah. Kita makan apapun kelebihan, makan nasi goreng enak, kelebihan ya kurang kurang baik juga gitu loh. Itu ya. Nah kemudian satu lagi Bapak Ibu Adik sekalian, tadi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Waktu kita bicara tentang skala industri, mungkin saya balik sedikit ya. Balik sedikit ke ini. Ya, ini. Nah, waktu kita bicara skala industri, kenapa skala industri ini penting? Kenapa kita nggak dengan kuliner saja atau dengan lab saja untuk mempelajari bagian ini? Nah, Bapak Ibu dari sekalian, saya kira kita semua paham kok. Saya pakai contoh, kita semua paham. Masak untuk 2-3 orang, pasti beda dengan masak untuk 100 orang. Benar nggak? Kalau misalnya kita ke satu tempat, kita makan nasi goreng misalnya. Dia masak buat 2-3 orang itu enak. Terus kita bilang, oh masak 2-3 orang enak ya. Terus habis itu kita pesen, saya masak buat 100 orang. Begitu masak buat 100 orang, langsung jadi nggak enak. Kenapa? Karena ada skill khusus, ada ilmu khusus yang diperlukan untuk eh, menghasilkan kualitasnya itu tetap sama. Jadi misalnya kita masak, ada skill khusus yang diperlukan untuk menghasilkan contoh tadi nasi goreng dengan kualitas yang sama, walaupun untuk 100 orang. Jadi kita jangan bayangkan waktu industri itu sesuatu yang, wah ada di kawasan industri, kemudian ada pabriknya super besar gitu ya. Enggak, bahkan ketika kita melakukan suatu proses untuk menghasilkan 100 untuk 100 orang gitu di rumah, itu sudah industri, itu sudah scale up, sudah skala bisnis. Namanya home industry gitu ya. Jadi ini salah satu contoh yang penting kenapa kita perlu mempelajari soal industri ini. Oke. Nah, sekarang saya lanjut kepada food processing tadi. Kita kembali lagi ke topik food processing tadi. Oke, jadi waktu kita bicara food processing, apa sih yang esensial di dalam food processing ini? Jadi, again, saya akan bicara food di dalam konteks food processing. Apa yang esensial? Pertama itu adalah food products innovation atau inovasi produk pangan. Nah, kenapa ini penting? Saya kasih contoh, misalnya begini. Kalau misalnya kita ke supermarket atau ke mana gitu, kita beli roti. Kita lihat ada dua roti yang sama persis kualitasnya. Kira-kira kita akan pertimbangan apa yang membuat kita mau beli rotinya brand A atau roti brand B. Misalnya rotinya mereknya A, satu lagi rotinya mereknya B. Kemudian kita tahu, kita sudah pernah beli dua-duanya, rasanya sama persis, keempukannya sama persis, manisnya sama persis. Lalu kira-kira kita akan beli yang mana? Saya percaya ya Bapak Ibu dari sekalian ya, kita kemungkinan besar akan pilih yang biayanya lebih rendah atau yang harganya lebih murah. Benar nggak? Kenapa? Ya itu, barangnya sama gitu loh. Lalu apa yang bisa membuat suatu food processing itu menjadi kompetitif? Salah satunya adalah inovasi. Kemungkinan besar kita akan baru mau beli roti yang terlebih mahal kalau memang ada kualitasnya di dalam. Ada sesuatu yang berbeda. Contoh, rasanya berbeda. Dia punya aroma atau flavor yang berbeda dari roti lainnya. Atau dia punya aroma, atau dia punya misalnya keempukan itu beda dari yang lainnya. Atau dia punya ciri khas yang berbeda dari lainnya.
Bagaimana menemukan aroma yang berbeda? Bagaimana menemukan keempukan yang berbeda? Bagaimana menemukan produk roti yang berbeda? Supaya kalaupun mahal, orang mau beli. Atau kita bisa jual dengan harga tinggi. Inovasi. Jawabannya inovasi. Inovasi produk pangan. Jadi ini sesuatu yang penting di dalam food processing. Tanpa inovasi, ya bisnisnya mati, tutup gitu. Oke. Berikutnya adalah yang kedua adalah efficient production. Jadi kita juga ingin memproduksi atau melakukan memproduksi satu produk dengan efisiensi energi dan air. Ini nanti saya akan lebih banyak bicarakan ketika bicara soal energi dan air ya. Yang ketiga, quality control and food safety. Jadi pengendalian mutu dan juga keamanan pangan. Nah ini maksudnya gimana? Saya kasih contoh begini. Misalnya, kalau misalnya kita ke supermarket, kemudian kita beli suatu teh dalam kemasan gitu. Oke, kita beli teh dalam kemasan, lalu kita, atau botol lah ya, botol kan biasa lebih bening ya. Kemudian kita lihat botol ini, kemudian kita lihat di bawahnya. Waktu kita mau minum, kita lihat di bawahnya, ternyata ada serangga mati. Kira-kira kita masih mau beli nggak? Saya yakin ya Bapak Ibu dari sekalian ya, sampai nanti kapanpun kita nggak akan pernah beli brand itu lagi. Kenapa? Karena soal mutu dan soal keamanan pangan itu, isunya adalah isu trust, kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual begitu. Terhadap produk pangan, contoh tadi teh, yang dijual. Nah itu quality control and food safety. Pentingnya di situ. Oke? Karena ini akan membangkitkan satu trust. Nah, bagaimana tadi menjaga supaya mutu pangan, produk pangannya tetap enak, tetap bisa diterima oleh masyarakat. Oke, itu yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, supply chain management. Nah, kok penting di dalam food processing? Iya, kenapa? Karena bahan waktu kita mengolah menjadi produk pangan, tadi kan bahan baku pangan menjadi produk pangan. Kita pasti ingin, saya kira kita semua paham lah ya, kita pasti ingin bahan baku pangan ini kita dapatkan dengan harga yang terjangkau, harga yang masuk akal. Jangan sampai gara-gara bahan baku yang mahal, akhirnya produk kita menjadi lebih mahal dan akhirnya jadi nggak laku, orang nggak mau beli. Nah itu pentingnya supply chain. Contoh lagi apa? Contoh misalnya bukan hanya soal biaya yang dipikirkan, tapi juga soal transportnya. Misalnya, waktu kita jualan, misalnya nih, kita mau beli es krim, atau kita mau jual suatu es krim, tentu kita ingin memastikan es krim itu akan tiba di tangan konsumen, tidak meleleh, aman, atau minimal tiba di supermarket, aman, nggak meleleh. Berarti ada hal lain selain biaya yang dipikirkan, yaitu apa? Yaitu transportnya. Bagaimana transportnya mungkin perlu cool box, atau mungkin truknya sendiri dikasih pendingin seperti kulkas di belakangnya, mobil boxnya, supaya es krimnya bisa tiba di supermarket untuk dijual dengan aman, nggak meleleh. Oke, nah itu contohnya pentingnya supply chain management di dalam food processing ini. Oke, apalagi yang penting? Ini yang kelima, sustainable practice and waste reduction. Maksudnya adalah bagaimana praktis kita itu sustainable, kemudian bisa reduce limbahnya. Contohnya begini, saya kasih contoh begini. Uh, Bapak Ibu adik-adik sekalian mungkin tahu ya namanya apa, whey protein itu ya. Itu yang biasa sekarang kan diminum di apa, orang fitness ya, orang fitness mau bikin six pack gitu. Nah itu whey protein. Bapak Ibu adik sekalian tahu nggak dulu dari mana datangnya whey protein itu? Sebenarnya dulu eh, waktu orang memproduksi susu menjadi keju, nah itu ada produk sampingnya, ada limbahnya. Namanya adalah whey protein ini. Nah, dulu limbah ini dibuang-buang. Oke, kemudian karena ada inovasi produk, inovasi pangan dan sebagainya, sehingga orang pikirkan, oh ternyata whey protein ini nggak jangan dibuang, ini masih berguna untuk apa? Misalnya untuk orang yang fitness supaya sehat. Akhirnya sekarang whey protein menjadi produk yang baru. Itu namanya waste reduction. Berusaha mengurangi limbah. Limbah dari produksi keju yang adalah whey protein, akhirnya kita pakai sekarang menjadi minuman whey protein bubuk itu ya, yang biasa diminum di fitness. Itu contohnya waste reduction. Oke? Nah, jadi kira-kira sebenarnya ada banyak hal lain lagi yang kita bisa bicarakan di dalam uh, essentials dari food processing ini. Tapi kira-kira saya berikan 5 bagian ini, 5 contoh ini. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin saya akan pakai satu case tadi, contoh bagaimana higher education itu, eh, suaranya masih masuk nggak? Sorry. Masih ya? Oke, sorry.
Ini tadi saya akan kasih satu contoh bagaimana higher education bisa mempersiapkan orang-orang yang ahli atau expert di dalam food processing ini. Karena contoh, saya kasih contoh tadi yang ultra processed food. Ultra processed food itu adalah suatu isu. Dan itu yang bisa menyelesaikan siapa? Harusnya orang yang ahli food processing. Gitu. Ya. Jadi perlu orang-orang yang ahli di dalam food processing. Ini saya kasih contoh case study-nya di, ya tentu case study-nya dari Calvin Institute ya, karena saya mengajar di sini. Nah, contohnya di dalam konteks food processing and business. Food processing and business. Apa saja kira-kira contoh ilmu yang bisa dipelajari terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Beberapa essentials yang sudah disampaikan tadi. Pertama, perlu misalnya ilmu food processing technology. Ya, mengolah bagaimana kita tahu kita mengembangkan atau paham teknologi-teknologi untuk mengolah pangan. Contohnya apa lagi? Food business and management. Loh, kok bisnis Pak? Ya itu tadi. Waktu kita bicara sebenarnya bahan baku menjadi produk, lalu dijual ke masyarakat, ya itu udah suatu bisnis sebenarnya. Jadi perlu belajar mengenai food business dan bagaimana memanage bisnis ini dengan baik gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah food quality and safety assurance. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan jadi saya nggak ulangi di sini lagi mengenai quality control and food safety. Ini bagiannya ya. Kemudian digital marketing. Nah, digital marketing ini juga penting untuk ya keberlangsungan dari bisnis itu misalnya ya. Dan terakhir adalah misalnya entrepreneurship finance. Ini juga sesuatu yang perlu kita pelajari khususnya terkait dengan food processing and business. Nah, mungkin sebelumnya food processing and business ini adalah kenapa saya ambil sebagai case study karena ini adalah salah satu konsentrasi dari program studi chemical and food processing di Calvin Institute of Technology ini. Jadi itu sebenarnya saya ambil sebagai case study food processing and business. Nah, contoh aplikasinya bagaimana di ini? Nah, ini contohnya. Di ini adalah beberapa mahasiswa dari food processing and business ini atau chemical and food processing mereka memproduksi kira-kira hampir sekitar 400 botol kombucha. Untuk apa? Untuk dijual pada saat acara open house CIP. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut mereka melakukan penjualan kombucha ini. Jadi mereka produksi 400 botol loh. Nggak cuma satu botol, dua botol, satu dua botol sih gampang gitu. Tapi ini 400 botol, ini nggak gampang. Nah, nggak gampangnya gimana? Saya kasih contoh begini mungkin saya akan dari ini proses atau tahapan dalam produksi kombucha. Jadi waktu kita mau produksi suatu kombucha, ini adalah prosesnya. Pertama, misalnya kita akan bikin larutan gula dulu. Jadi air panas larutkan gula dengan gula dipakai untuk melarutkan gula pasir. Kemudian air panas juga kita pakai untuk mengekstraksi teh. Ekstraksi itu penyeduhannya, lagi seduh teh dengan daun teh. Kemudian nanti setelah tehnya diseduh, daunnya mesti disaring dulu, ampasnya mesti disaring dulu. Oke, kemudian nanti baru larutan gula dan juga tehnya, teh seduhannya itu dicampur dalam kondisi yang panas, ya, supaya bisa cepat menjadi larut gitu, cepat bercampur. Setelah itu perlu didinginkan terlebih dahulu. Jadi setelah dicampur larutan gula sama teh perlu didinginkan dulu. Oke, nah setelah didinginkan, barulah kita masuk suatu proses yang namanya fermentasi kombucha. Nah, apa itu fermentasi kombucha? Ya. Apa itu fermentasi kombucha? Di dalam fermentasi kombucha, kita memasukkan SCOBY. SCOBY itu adalah semacam symbiotic culture dari bakteri dan juga ragi. Jadi intinya itu adalah bakteri plus ragi yang bentuknya sudah lempengan. Nah, itu dimasukkan di dalam larutan tadi. Loh, kalau gitu kenapa perlu pendinginan? Ya pendinginan supaya bakterinya nggak mati. Kalau bakterinya mati, fermentasinya nggak jadi. Kalau fermentasinya nggak jadi, kombuchanya gagal. Nah, itu aja sih sebenarnya. Jadi proses paling penting di dalam kombucha ini adalah contohnya fermentasi. Kemudian setelah fermentasi barulah ada produk kombucha gitu ya. Nah, food processing apakah belajar ini kan terdengar seperti ya di dapur juga bisa lah ya. Nah, food processing nggak belajar sekedar itu. Food processing itu yang paling penting diperhatikan adalah misalnya ini. Waktu kita melarutkan gula, bayangkan produksi untuk jumlah yang banyak. Kalau misalnya kita jumlahnya kecil, pakai gelas, kasih gula, aduk-aduk-aduk, selesai. Loh, kalau gede gimana? Kalau 400, misalnya tadi 400 botol, loh gimana cara melautkan gula sebanyak itu? Nah, perlu misalnya pengaduk yang lebih besar. Nah, loh bagaimana mendesain pengaduk yang besar ini? Nah, itu ilmu food processing belajar itu. Bagaimana memastikan supaya gulanya bisa larut semua, jangan sampai ada gula yang nggak larut. Contohnya lagi, misalnya ekstraksi teh itu. Ekstraksi teh. Nah, ekstraksi teh itu juga bagaimana
kalau misalnya ya kita seduh di gelas kecil gampang gitu. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya kita seduh sebanyak itu? Nggak gampang loh memastikan bahwa tehnya itu akan terekstrak atau larut dengan baik semuanya. Kemudian pencampuran, bagaimana mencampurkan eh, jumlah larutan atau cairan sebanyak itu? Nggak gampang juga. Mendinginkan semuanya. Ya kalau misalnya gelas kecil kita didinginkan bentar aja udah dingin gitu loh. Tapi bagaimana kalau misalnya jumlahnya banyak? Jangan-jangan pinggirnya, misalnya kita dinginkan dengan air gitu. Kita masukkan ke dalam baskom yang gede, kemudian di isinya air dingin, jadi sehingga dia dingin. Nah, apakah tengahnya sudah dingin? Nggak tentu loh. Jangan-jangan pinggirnya doang yang dingin, tengahnya masih panas. Nah, itu bagaimana memastikan supaya semuanya ini merata dinginnya. Nah, itu food processing penting di situ. Kalau enggak, jangan sampai nanti, tadi ya, terkait dengan mutu tadi ya, kualitas kombucha yang dihasilkan itu menjadi nggak sama. Ada yang asam, ada yang manis. Orang juga kadang-kadang ada yang minum, oh ini asam, oh ini manis. Loh, kok nggak konsisten, nggak jelas gitu loh. Nah, nggak bisa seperti itu. Itu pentingnya ilmu food processing di dalam ini. Oke, nah ini contohnya, tadi contoh mahasiswa kami bagaimana mereka menjual atau memproduksi kombucha dalam skala yang besar, kemudian mereka menjualnya. Nah, itu food processing and business. Apalagi contohnya? Contohnya ini. Ya, ini, jadi mahasiswa kami juga contohnya mereka mendapatkan pendanaan dari pemerintah dalam program yang namanya Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM. Nah, itu mereka membuat apa? Mereka membuat produk sereal dari okara. Okara itu apa? Ampas tahu. Dari namanya udah jelas ya, ampas tahu gitu. Berarti ampas tahu itu tadi bagian dari yang esensial tadi. Food eh, Sustainable Practice and Waste Reduction. Ada ampas tahu, saya ambil, saya bikin produk baru, saya jual. Nah, Bapak Ibu adik-adik sekalian, ini laku loh kemarin loh. Waktu mereka jual di open house, ini laku. Jadi ini adalah contoh bagaimana food processing and business itu bisa dijalankan. Oke. Kemudian, apalagi? Contohnya, ini terkait dengan inovasi produk. Ini beberapa mahasiswa kami, mereka membuat semacam edible film. Bapak Ibu adik sekalian, itu edible film itu semacam, kalau misalnya kita pernah makan permen susu gitu ya, kan ada seperti plastik yang bisa dimakan. Nah, itu edible film. Atau mungkin misalnya kita makan dodol gitu yang dibungkus plastik, ternyata plastiknya bisa dimakan. Nah, itu edible film. Nah, kali ini mereka bikin dari apa? Mereka bikin dari 5 kulit pisang. Ini contoh inovasi tadi. Jadi 5 poin tadi ya, inovasi, kemudian ada efficient production, ada quality control and food safety, ada sustainable practice and waste reduction, ya, ada supply chain management, ini semuanya ada di situ. Nah, ini contohnya. Ini contoh kasus dari apa yang esensial di dalam food dan bagaimana penerapannya di dalam contoh higher education ini. Oke, berikutnya. Tadi kita bicara food ya. Nah, sekarang kita bicara soal energy and water. Saya kasih contoh energy and water. Uh, ini konteksnya tentu di dalam chemical and food processing-nya. Pertama, sebenarnya waktu kita bicara energi esensial atau apa yang esensial dalam energi, ujung-ujungnya akan dikaitkan dengan dua hal. Pertama adalah cost-nya, biaya energi, dan yang kedua adalah environment-nya, lingkungan. Jadi kita akan bahas soal biaya dulu. Nah, apa kaitannya biaya dengan processing tadi? Ini, ya. Jadi kalau kita misalnya punya industri, entah itu industri yang sangat besar atau home industry, industri itu mendapatkan energi dari mana? Dari bahan bakar. Oke, okay? Dan bahan bakar itu kan nggak gratis. Ya, kita misalnya kita beli bensin kan nggak gratis ya, atau beli beli atau isi bensin di SPBU kan nggak gratis gitu. Itu ada biayanya. Nah, dengan kata lain, bagaimana caranya saya bisa atau misalnya dengan kata lain, bagaimana efisiensi energi itu berarti penghematan energi dan penghematan energi berarti saya sedang menghemat biaya operasional. Seperti contoh tadi, kalau misalnya kita punya motor yang irit BBM, kita isi bensin. Tentu motor irit BBM, biaya bulanannya akan lebih murah daripada motor yang boros BBM, ya enggak? Nah, jadi waktu kita bicara biaya energi, penghematan energi, yang paling penting adalah ini. Dengan melakukan efisiensi, dengan kata lain dia penghematan energi, biayanya turun, dengan biaya energinya turun, akhirnya dia akan menjadi lebih kompetitif di dalam memasarkan produknya. Itu sebabnya jangan heran Bapak Ibu adik sekalian, semua bisnis industri zaman ini mereka akan berlomba-lomba bagaimana menurunkan biaya energi. Itu penting. Karena itu akan membuat mereka berkompetitif. Kalau mereka nggak kompetitif, mati. Gitu. Oke?
Itu yang pertama, biaya energi. Kemudian yang kedua, dampak lingkungan. Saya kira kita semua udah pernah dengar ya bahwa bahan bakar fosil itu yang tadi dipakai dari minyak bumi ya gitu. Semuanya itu ada dampak yang negatif terhadap lingkungan. Dan karena itu, maka pemerintah salah satunya adalah untuk komitmennya di dalam lingkungan ini, dia mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil menjadi energi terbarukan. Oke, dan apa keuntungannya bagi industri atau bisnis melakukan ini? Mereka bisa mendapatkan yang namanya insentif. Misalnya apa? Insentif pajak. Nah, itu akan membuat cost mereka lebih turun. Apa contohnya energi terbarukan? Misalnya, ya, yang udah paling terkenal ya, energi surya misalnya. Ini contoh foto energi surya yang ada di Waduk Cirata. Waduk Cirata itu di Jawa Barat ya, di daerah Barat Jawa. Nah, itu contoh energi surya. Jadi mereka bikin panel surya besar-besaran di atas waduknya gitu. Oke. Kemudian apa lagi? Ini energi angin ya. Ini adalah wind farm atau atau turbin angin yang dipasang di daerah Sulawesi. Namanya Sidrap ya. Energi angin ini di daerah namanya Sidrap. Kemudian apa contohnya lagi? Contohnya lagi ini biofuel atau bahan bakar nabati. Ini juga kita udah mungkin pernah lihat di SPBU ada Pertamax Green, ada biosolar gitu ya. Nah, itu semua bagian dari upaya untuk mengurangi dampak dari penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan. Oke, ini mengenai energi. Sekarang kita bicara mengenai water. Water ini, nah ini ada satu fakta menarik mengenai water, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Nah, ternyata seluruh persediaan air di bumi ini ada penelitian yang meneliti ini, ternyata ada seluruh persediaan air yang ada di bumi ini, 97%-nya itu ada di laut. Jadi itu air yang kita nggak bisa langsung pakai untuk misalnya untuk minum atau untuk kebutuhan sehari-hari. Karena airnya asin, air laut. Dan ternyata hanya 3% itu yang sifatnya fresh water. Oke, dari 3%-nya yang sudah sedikit ini, ternyata 70%-nya itu ada di glasier. Glasier itu seperti di es ya, di salju di pegunungan atau di kutub utara atau di kutub selatan. Ternyata jadi yang tersedia buat kita itu hanya kira-kira 29% itu air tanah. Air tanah groundwater ya. Jadi itu perlu digali lagi sumur. Dan hanya 1%-nya yang ada di danau lah, di sungai lah, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya air bersih yang ada di alam itu benar-benar sedikit. Nggak sebanyak yang kita bayangkan. Oke? Nah, tambah lagi, kondisi ini diperparah dengan apa? Pertama adalah kondisi dari cuaca. Misalnya kalau terjadi hujan, itu sungai itu ya, pinggir-pinggirnya itu akan tersapu oleh air hujan, lalu akhirnya sungainya menjadi kotor dengan sedimen, dengan pasir, lumpur, batu, dan sebagainya. Oke, kemudian apalagi aktivitas manusia ya terus terang misalnya orang ke tempat wisata gitu buang sampah sembarangan ya itu kan udah mencemari air gitu, mencemari sungai atau danau. Apalagi industri buang limbah misalnya langsung itu juga akan menyebabkan air yang bersih yang tersedia itu menjadi semakin berkurang. Nah, jadi ini kira-kira challenge yang dihadapi terkait dengan air itu. Karena itu, apa yang penting di dalam air? Ini kita lihat sekarang air. Yaitu sebenarnya sama kalau kita lihat judulnya, cost and environment. Mirip dengan yang tadi, energi. Jadi pertama, kita bicara soal biaya air. Industri itu tentu waktu kita bicara industri tadi, aktivitas processing membutuhkan air, maka industri membutuhkan air itu dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya, bagaimana memenuhi kebutuhan air yang sebesar itu gitu? Dari apa misalnya, air laut itu juga nggak bisa langsung dipakai, karena dia airnya mengandung sangat banyak garam, itu sebabnya dia air asin. Berarti perlu ada pengolahan. Pengolahan air laut menjadi air yang bersih. Dan pengolahan ini membutuhkan energi. Dan energi ini ada biayanya. Itu sebabnya air itu juga nggak, ya air itu nggak gratis loh Bapak Ibu dari sekalian. Kita di rumah juga ada tagihan air, benar nggak? Gitu. Jadi air itu nggak gratis, industri dapat air itu nggak gratis. Kemudian dari mana misalnya? Dari tanah, air tanah gitu. Air tanah itu juga ada batasannya. Kalau diambil terlalu banyak, itu bisa permukaan tanah bisa turun begitu. Dan pemerintah sangat membatasi penggunaan air tanah. Itu. Industri dalam penggunaan air tanah ini sangat dibatasi oleh pemerintah. Apalagi kemudian air sungai. Ya air sungai juga ada yang bersih, ada yang kotor. Even yang bersih pun perlu pengolahan. Nah, poinnya apa Bapak Ibu dari sekalian? Poinnya adalah pengolahan air itu membutuhkan energi. Dan energi ada biayanya. Jadi biaya air itu salah satunya paling besar adalah datangnya dari energi. Oke? Nah, berikutnya mengenai
lingkungan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian pernah dengar, pemerintah itu mendorong atau memberikan satu sertifikasi yang namanya industri hijau gitu. Nah, industri hijau itu bukan hanya sekedar mengolah limbah. Kalau misalnya mengolah limbah, ya habis olah, buang ke lingkungan gitu, selesai. Tapi yang disebut industri hijau, dia bukan hanya mengolah, dia harus juga mengurangi jumlah limbah yang dibuang. Tentu ini saya banyak simplifikasi di sini. Tapi ini saya mau jelaskan ini ya. Banyak simplifikasi, tapi intinya inti besarnya ini. Industri hijau itu bukan hanya dia mengolah limbah, tapi juga dia harus melakukan yang namanya daur ulang. Karena ini adalah salah satu cara untuk mengurangi limbah yang dibuang. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan yang namanya label industri hijau. Nah, industri hijau ini tentu ada insentif dari pemerintah. Oke? Jadi kalau Bapak Ibu adik sekalian perhatikan, energi, air, semua itu tadi, itu ada kontribusinya atau basically industri berlomba-lomba semuanya bagaimana bisa melakukan efisiensi energi dan efisiensi air. Saya tadi saya dulu kerja di perusahaan pengolahan air dan limbah. Saya bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian bahwa industri-industri zaman ini semua pada mengejar daur ulang. Daur ulang itu semua pada mengejar. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk bagian terakhir bagaimana kita bisa contoh kasusnya, saya kasih contoh kasus bagaimana energy and water management ini bisa dilakukan. Oke. Pertama, tentu perlu ada ilmu yang mempelajari sustainable atau sustainable and renewable energy. Ya. Kemudian ada perlu mempelajari integrasi dan optimasi proses. Perlu apa lagi? Mempelajari yang namanya sustainable water management. Perlu apa lagi? Perlu melakukan yang namanya energy audit. Bagaimana kita bisa tahu penggunaan energi di dalam industri itu atau bisnis kita itu efisien kalau kita nggak melakukan audit. Apalagi, misalnya ada carbon footprint analysis. Ini terkait dengan lingkungan. Bagaimana pengaruh penggunaan energi itu terhadap lingkungan. Oke. Kemudian ada satu lagi adalah misalnya life cycle analysis. Ini juga penting. Nah, saya kasih contoh ini. Ini adalah salah satu karya dari mahasiswa kami terkait dengan masalah isu energi dan air ini, khususnya di dalam energi. Nah, mereka melakukan suatu inovasi yang namanya inovasi bioaftur. Basisnya itu atau bahan bakunya itu adalah limbah tandan kosong kelapa sawit. Nah, ini inovasi ini memperoleh juara satu di kompetisi IC ya. Jadi ini saya kira sangat baik. Nah, aftur itu kan kita tahu ya, aftur itu kan bahan bakar pesawat. Nah, biasanya kalau kita perhatikan ini ya, nah ini dari perkebunan sawit, kemudian ada buah kelapa sawit dibawa ke pabrik kelapa sawit untuk menghasilkan CPO yang akhirnya nanti ujung-ujungnya diolah menjadi minyak goreng. Nah, inovasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini, mereka menggunakan tandan kosong kelapa sawitnya ini. Kemudian diolah di dalam satu pabrik yang namanya pabrik bioaftur. Jadi aftur bahan bakar pesawat itu bagaimana tandan kosong kelapa sawit mereka olah menjadi aftur. Karena dari tandan kosong jadi atau bahan alami mereka jadi namanya adalah bio gitu ya. Nah, ini dengan melakukan ini bisa mendapat insentif dari pemerintah juga karena tadi itu yang energi itu ya. Nah, mereka melakukan suatu proses. Ini adalah contoh bagaimana mereka mengubah tandan kosong kelapa sawit menjadi pada ujung-ujungnya menjadi bioaftur. Pertama, mereka dari tandan kosong kelapa sawit ini dikeringkan terlebih dahulu di nomor satu itu drying. Kemudian dilakukan suatu yang namanya torrefaction. Torrefaction itu semacam, kalau saya sederhanakan, intinya bagaimana mengimprove nilai bakar daripada si tandan kosong kelapa sawit itu. Ibaratnya kalau misalnya kopi kita roasting supaya bisa menjadi lebih wangi, supaya aromanya keluar dan lebih bernilai, maka ini torrefaction juga mirip ya. Kemudian dari torrefaction mereka masuk ke dalam proses yang namanya pyrolysis. Nah, pyrolysis ini sebenarnya pembakaran tapi tanpa menggunakan oksigen. Biasa kalau kita bakar sesuatu kan perlu, kayak misalnya bakar sate kipas-kipas, perlu oksigen, itu kan kasih oksigen. Nah, pyrolysis ini enggak oksigen. Nanti hasilnya, pyrolysis vapor ini, mereka akan kemudian dipakai di dalam proses berikutnya, nomor 4, itu ada catalytic cracking. Kemudian lanjut ke hydro deoxygenation, dan terakhir itu dipurify, dimurnikan, sehingga menjadi aftur. Nah, apakah hanya proses ini yang mereka rancang dan mereka hitung? Enggak. Berikutnya ini yang penting. Ya. Jadi mereka juga membandingkan bagaimana harga aftur yang konvensional dengan bioaftur yang tadi TKKS itu atau tanah kosong kelapa sawit itu. Ya, kalau kita perhatikan ya,
Aftur konvensional harganya 12.000, kira-kira itu estimasinya ya, 12.688. Tapi emisinya, dampak terhadap lingkungannya, itu kira-kira 90 kilogram CO2 ekivalen. Maksudnya adalah kilogram CO2 ekivalen ini, intinya kalau dia makin besar, berarti dampak terhadap lingkungannya, perusakan lingkungannya itu lebih besar. Oke. Kemudian, nomor 2 dan 3, ini adalah inovasi yang lain, atau dari yang sudah ada gitu ya, yang dari paper-paper dan sebagainya. Ternyata harga bioaftur limbah pertanian berbasis itu alkohol to jet itu ya, itu harganya sampai 60.000. Ini nomor 2. Kemudian, tapi memang emisinya lebih rendah, tapi harganya mahal sekali. Bagaimana dengan nomor 3? Oh ya, emisinya rendah, 13 kilogram emisi emisi gas ke lingkungannya, tapi harganya mahal, 45.000. Nah, mereka melakukan inovasi sedemikian rupa sehingga ujung-ujungnya mereka menemukan bahwa oke okay lah, emisinya 27 kilogram CO2. Ini sudah berkurang jauh dari yang pertama tadi, yang pertama yang 90 kilogram ini, yang ini, ya. Tapi harganya jauh lebih murah bila dibandingkan dengan yang lain-lain, 32.000 saja. Nah, apa yang Bapak Ibu adik sekalian bisa perhatikan nggak apa yang sedang dilakukan di sini? Mereka bukan hanya melakukan atau merancang suatu proses, memikirkan bagaimana inovasi saya bisa mengubah tandan kosong kelapa sawit menjadi bioaftur, alurnya seperti apa. Kemudian mereka juga melakukan analisis dampak terhadap lingkungan dan juga analisis terhadap biaya energinya. Nah, ini Bapak Ibu dari sekalian ya, industri itu memerlukan orang-orang seperti ini. Orang yang expert di dalam hal ini itu pasti akan dibutuhkan. Dia akan cari. Karena itu tadi banyak hal sudah saya sampaikan tadi ya. Oke. Nah, saya kira waktunya oke. Ini mungkin saya akan cepat saja. Ini juga salah satu bagian dari bagaimana mahasiswa kami melakukan inovasi di dalam air gitu ya. Nah, mereka menggunakan case tadi suatu studi kasus air laut diubah menjadi air bersih ya, yang warna biru sebelah yang ini sini, yang sini. Ini air bersih. Jadi air laut mereka butuh 533 ton per hari. Kemudian dengan menggunakan teknologi yang namanya reverse osmosis, mungkin kita sudah pernah dengar, mereka akan menghasilkan 240 ton per hari. Loh, sisanya kemana? Sisanya adalah nanti akan dibuang sebagai limbah air garam sekitar 293 ton per hari itu ke lingkungan. Kemudian di dalam industri yang sama, selain ada pengolahan dari air laut menjadi air bersih, mereka juga ada pengolahan limbahnya. Jadi mereka masihkan limbah yang sudah diolah hasilnya 1.000 ton per hari. Kemudian mereka lakukan daur ulang, itu tadi ya. Selain pengolahan, mereka juga melakukan daur ulang. Daur ulangnya 1.000 ton per hari, kemudian hasilnya adalah ini. Sebentar, di sini. Ya. Hasilnya adalah sekitar 660 ton per hari air bersih. Jadi total air bersihnya ada kira-kira 900 ton per hari. Nah, sisanya limbahnya dibuang kemana? Limbahnya dibuang ke lingkungan, ke sungai atau ke laut. Jadi kalau Bapak Ibu dari sekalian perhatikan, total limbahnya ada 293 tambah 340. Jadi totalnya ada di sini. Ini 633 ton per hari air dibuang ke lingkungan. Nah, bagaimana mereka melakukan inovasinya? Mereka melakukan inovasi seperti ini. Ya, ini. Ya. Jadi, limbah atau limbah garam tadi, dari yang hasil pengolahan limbah, yang 340 ton per hari, mereka kembalikan, mereka gabung dengan air umpan dari air laut. Akibatnya apa? Akibatnya adalah air laut tadinya mereka butuh 533 ton per hari, sekarang berkurang menjadi 193 ton per hari. Tapi kebutuhannya hasilnya tetap sama. Tetap hasilnya adalah ini, 900 ton per hari air bersih. Jadi di sini mereka melakukan apa? Mereka melakukan pengurangan limbah. Karena ujung-ujungnya akhirnya limbah yang dihasilkan hanya sekitar segitu. 293 ton per hari. Tadi 600 ton, sekarang tinggal 293 ton. Dan air laut yang diambil juga nggak sebanyak yang tadi lagi. Oke? Nah, bagaimana dengan dampak terhadap energinya? Mereka menemukan perhitungan ini 75.100, tadinya awalnya totalnya 75.170 kilowatt per hari konsumsi energi. Itu menjadi sekitar 43.000. Itu pengurangnya sekitar 57,4%. Itu pengurangan sangat besar sekali. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu dari sekalian, ini contoh kasus yang kami kerjakan. Nah, mereka tentu mahasiswa ini di dalam mereka melakukan inovasi dan sebagainya, perlu ada satu hal yang paling penting. Namanya apa? Namanya adalah hands-on. Jadi tentu mahasiswa perlu dibimbing di dalam belajar untuk hal ini. Kenapa? Ini
kalau Bapak Ibu adik sekalian perhatikan ya, semua yang saya sampaikan tadi, itu perlu wawasannya sangat luas. Jadi perlu ada yang membimbing. Nah, eh, khususnya misalnya tadi bikin kombucha, buat kombucha, produksi kombucha 400 botol. Mereka melakukan itu tidak melakukannya sendiri. Jadi eh, kemarin itu salah satu dosen kami, dia terlibat langsung di dalam membimbing mereka bagaimana melakukan hal yang besar. Jadi apa? Mahasiswanya juga jadi belajar. Nah ini yang paling penting sebenarnya, bukan bukan sekedar dia suruh belajar sendiri, enggak. Hands on ini penting Bapak Ibu dan sekalian. Termasuk yang energi, termasuk air, semuanya ini adalah bagian dari pembelajaran mahasiswa. Bukan hanya mereka belajar sendiri, tapi juga mereka dibimbing oleh dosen.